Yo, selamat datang, namaku Dewa dan ini adalah WHV Working Holiday Vlog. Jadi vlog ini akan menggambarkan perjalananku selama seminggu, apa aja yang kulakukan dan kerjakan dengan visa Working Holiday di Australia. Ini adalah minggu pertama jadinya ya. Tapi topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang WHV. Karena ini adalah video pertama, aku pengen bahas tentang WHV sedikit. Kenapa selain uang itu ada satu hal yang lebih penting yang harus kalian pikirin sebelum kalian dapat WHV gitu ya. Hal penting apa itu selain uang? Uang adalah nomor segalanya kan? Enggak, teman-teman. Sebelum kalian berangkat WHV, aku akan kasih tahu satu hal yang lebih penting daripada uang ya. Yang banyak orang-orang WHV akhirnya gagal lakukan itu adalah karena mereka melupakan satu hal penting ini, satu pertanyaan penting ini yang harus kalian jawab sebelum kalian WHV. Jadi sebelumnya aku akan bahas tentang detail syarat-syarat cara kalian WHV itu gimana ya. Karena itu semua bisa kalian dapatkan di Ditjen Imigrasi, informasinya di Instagramnya lengkap banget, ada PDF semua dan segala macam di sana, syarat umur apa segala macam. Itu panjang banget nanti kalau aku jelasin secara detail dan terlalu serius jadinya spesifikasinya. Karena aku pengen ini light aja. Jadi satu hal penting itu adalah apa tujuan kalian WHV itu yang banyak sekali orang lupakan untuk tanyakan kepada dirinya sendiri sebelum WHV gitu. Ada yang bilang, aku pengen WHV kan aku pengen kaya beli. Jawabannya adalah tidak mungkin, impossible, mustahil. Sangat-sangat mustahil dan impossible untuk kalian bisa kaya lewat working holiday visa atau WHV. Kenapa? Alasan yang pertama adalah kalian working holiday kerja di sini itu tidak ada yang skilled. Oke? Kalau kalian kerja di kantoran sekarang sebagai HRD misalnya, atau sebagai graphic designer di Indonesia, sebagai graphic designer, sebagai video editor, itu skilled. Kenapa digaji kecil? Karena Indonesia guys. Karena Indonesia itu negara berkembang ya. Makanya gajinya kecil, padahal kerjaan kalian itu sebenarnya skilled di Indonesia. Jadi HR, graphic designer, video editor semua. Sementara kalau kalian kerja di Australia, gajinya kelihatannya besar karena kurs rupiah yang lemah ketimbang kurs Australian dollar. Padahal kalian kerja di sini itu nguli jadi buruh, bukan kerja skill labor gitu. Kalau kalian bawa gaji kalian di sini ke Indonesia itu ya kelihatannya gede, puluhan juta ya gede. Tapi kalau kalian bertahan hidup di sini itu kecil bro, kecil banget itu malah kecil gitu. Itu alasannya kenapa kalian tidak bisa kaya kalau kalian kerja WHV aja gitu. Yang kedua adalah karena kalian WHV cuma 3 tahun. WHV cuma 3 tahun. Apakah kalian cukup untuk nabung selama 3 tahun dan mendapatkan kekayaan? Enggak. Jawabannya adalah enggak. Kekayaan itu adalah uang yang tidak kita belanjakan. Sementara kalau kalian WHV selama 3 tahun, kemudian kalian pulang ke Indonesia, aku yakinlah 99% dari kalian akan membelanjakan uang tersebut. Entah jadi rumah, entah jadi mobil, entah jadi apapun yang kalian pengen beli. Ketika uang tersebut kalian belanjakan, apakah kalian masih bisa disebut kaya? Tidak. Karena umpamanya beginilah. Kalian punya uang lah 1 miliar gitu dari WHV. Kalian beliin uang 1 miliar itu jam tangan Rolex harga 1 miliar. Kalian punya jam 1 miliar nih harganya. Tapi nantinya kalian lapar, kalian pengen makan, kalian beli pakai apa, cok? Itu maksudnya. Nggak bisa kaya lewat WHV. Untuk bisa kaya itu kalian harus kerja terusan di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen kaya lewat WHV, selamat mencoba.
Silahkan kalian buktikan sendiri gitu. Kalau aku sudah menyerah untuk mencobanya. Nah, jadi apa dong tujuan WHV yang sebenarnya? Nah, inilah yang harus kalian pikirkan. Karena menurutku ada 2 garis besar tujuan orang WHV. Pertama, yang mau balik ke Indo. Pertama, yang mau balik ke Indo. Atau yang kedua, yang mau stay dan bekerja lagi di Australia. Gak semua orang yang WHV itu butuh duit, guys. Ini true story. Ada orang yang WHV itu cuma pengen escaping their life in Indonesia. Dia pengen kabur dari kehidupannya di Indonesia. Karena mungkin kehidupannya di Indonesia itu apa ya? Ya mungkin keluarganya gak akur lah, sumpah lah, pengen membuka lembar baru aja gitu di Australia. Dan itu tujuan juga gitu. Karena aku banyak banget ketemu teman-teman yang memang anjir, ini orang gak pernah kerja, coba gimana caranya hidup, anjir. Ternyata di rumah punya perkebunan sawit 15 hektarnya. Ya iyalah. Terus kenapa WHV? Ya pengen kabur aja gitu. Pengen mencoba membuka lembar baru aja gitu kehidupannya dia gitu. Dan itu sah-sah aja gitu. Nah, yang aku bilang ini adalah satu yang pulang ke Indo. Artinya setelah WHV selama 3 tahun berakhir, dia pulang for good. Nah, orang-orang yang menggunakan yang tujuannya pulang ke Indo ini biasanya adalah orang-orang yang kerjanya paling keras. Karena dia tahu dia gak akan tinggal lagi di tempat ini dan mendapatkan gaji seperti ini lagi. Yang kedua, yang stay di Australia itu biasanya adalah orang-orang yang setelah 3 tahun WHV, dia akan mengganti visanya menjadi visa-visa lain. Seperti misalnya visa student kah, atau mencari sponsor di sini untuk bisa mendapatkan visa bekerja. Atau menggunakan visa protection gitu misalnya. Ada juga yang visa seperti itu. Ya tapi itu saya nggak tahu detailnya seperti apa ya. Tapi ada juga gitu ya. Nah, kenapa menanyakan tujuan untuk balik pulang dan stay di Australia ini penting? Karena jika kalian mampu menjawab pertanyaan ini, maka kalian akan bisa menentukan roadmap kalian atau pijakan-pijakan kalian selama di Australia ini. Orang yang pengen tinggal di Australia dan orang yang pengen balik ke Indo, itu pasti jalur yang mereka tempuh selama di Australia ini akan beda. Termasuk perusahaan-perusahaan yang mereka akan masuki, termasuk tempat-tempat atau kota-kota yang mereka akan tinggali, itu beda-beda pasti. Kita ambil contoh gitu. Kalau aku misalnya, aku kan selama 3 tahun, setelah 3 tahun WHV ini, aku akan pulang ke Indonesia for good gitu. Yang artinya pijakan atau jalan yang harus aku jalani itu adalah bekerja di sini, mencari pekerjaan yang stabil, income-nya stabil, kemudian nabung sebanyak mungkin, sebanyak yang aku bisa, kemudian hemat sehemat mungkin. Sehingga ketika aku sampai di Indonesia, pulang, aku bisa pakai modal atau uang yang aku udah tabung itu sebagai safety net aku untuk membuka bisnis. Atau melanjutkan hobiku, pekerjaan yang aku senangi, yaitu sebagai content creator, bikin video kayak gini. Itu jalan yang akan aku tempuh gitu. Sementara orang yang stay di Australia, pengen stay di sini, itu pasti dia selama di Australia ini akan mencari pekerjaan yang memungkinkan dia untuk mendapatkan sponsor misalnya. Sesuai kalau misalnya dia pengen cari visa kerja gitu, maka dia akan dari start awal langsung pengen ambil pekerjaan yang mampu mendapatkan dia sponsor. Misalnya dia cari kerjaan yang tidak begitu berat di sini, kemudian nyambi ambil course misalnya untuk mencari aged care atau nurse, perawat gitu. Atau misalnya dia cari pekerjaan langsung
di meat factory sebagai boner gitu misalnya, sehingga dia punya peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan sponsor. Atau bisa juga dia selama 3 tahun WHV dia nabung terus, sehingga nanti di akhir tahun WHV di tahun ketiga dia bisa atau mampu membeli atau berubah ke visa student dan bayar pakai tabungannya gitu. Nah, semakin awal kalian tahu tujuan kalian WHV, maka semakin banyak waktu kalian untuk menjalankan pijakan-pijakan ini. Karena jujur aja, lawan kalian yang paling berat selama WHV itu adalah waktu, guys. Jadi umur kalian tuh nggak bisa bohong gitu. Kalau misalnya kalian mau balik ke Indonesia sementara umur kalian misalnya udah di ambang 30 gitu, dan kalian pengen kerja lagi di Indonesia, maka itu akan jadi pilihan yang sangat sulit. Karena kalian sudah bukan di usia prima lagi untuk bekerja. Kecuali kalian memang sudah punya pengalaman sebelumnya untuk bekerja di Indonesia di level yang tinggi. Misalnya kalian pernah jadi manajer atau HR atau apapun itu, sehingga memungkinkan kalian untuk melamar kerja lagi dan diterima lagi gitu. Tapi kalau kalian dari awal nggak pernah kerja, kemudian di umur 30 kalian baru menyelesaikan WHV, kalian pulang ke Indo dan pengen kerja lagi, bayangin saingan kalian berapa orang yang fresh graduate yang umurnya masih prima untuk bisa bekerja gitu. Selain itu, masalah utamanya juga adalah ketika financial planning kalian itu nggak bagus atau perencanaan keuangan kalian itu buruk gitu ya. Ini juga membahayakan karena semakin tinggi pemasukan seseorang, biasanya lifestyle hidup mereka juga akan semakin meningkat. Jadi terbiasa mendapatkan gaji Australia, lalu tiba-tiba WHV berakhir dan kalian pulang ke Indo dan bingung gitu, semuanya nol, pemasukan tiap bulan nol, itu pasti bikin stres. Apalagi kalau lifestyle terlanjur meningkat. Wah, itu gila itu. Makanya akhirnya banyak orang yang takut untuk pulang dan akhirnya memilih untuk stay di Australia di akhir-akhir tahunnya gitu. Yang mana memang agak cukup terlambat kalau saya bilang gitu. Tapi itu adalah hal nyata gitu, dan memang nggak bisa dipungkiri gitu. Termasuk aku pun melakukannya. Tahun-tahun pertama aku baru sampai sini, ngelihat gaji yang aku dapetin gitu ya, mampu membeli apa yang aku pengen, wah ini belilah, itu belilah. Apalagi aku orangnya yang teknologi banget, teknologi ya, kamera, oh anjir bisa nih beli kamera, beli. Jadi tahun pertama itu aku hampir sama sekali nggak ada nabung. Teman-temanku yang lain yang awalnya nggak ngerti fashion lah atau cuek lah tentang fashion gitu, tiba-tiba bisa beli barang branded, Guess, Champion, Versace, yang tiba-tiba awalnya nggak pakai Apple gitu, tiba-tiba Apple Watch Ultra, iPhone 16 Pro Max, iPad Pro gitu. Sama kayak aku juga gitu. Dulu ngiler banget ngeliat teman-teman, anjir dia bisa beli iPad Pro, cuy. Nulis-nulis gambar-gambar di iPad, gimana rasanya? Keren di sini beli. Nah, tapi untungnya lifestyle itu nggak kebablasan gitu. Yang berat itu kalau sampai kebablasan. Makanya aku saranin buat teman-teman kalian semua yang kerja di sini awal-awal, kelihatannya kalian memang bisa membeli apapun, tapi ingat guys, ingat, kekayaan itu adalah uang yang tidak kalian belanjakan. Perjalanan hidup kalian itu masih panjang. Gimana kalau kalian pulang dari sini nggak dapat kerja? Pikir lagi gitu. Jangan membeli sesuatu yang tidak bisa kalian beli saat ini pakai uang cash. Itu saranku. Jangan nyicil. Apalagi kalau kalian nyicil di Indo, kalian bayar lewat sini, jangan guys. Kalian nggak pernah tahu. Kalau 3 tahun cicilan kalian selesai, oke lah. Tapi gimana kalau enggak? Kalian pulang ke Indo terus kalian masih anjir ada cicilan masih, kecuali kalau memang prinsip hidup kalian adalah
hidup anti tenang, anti damai, silahkan. Tapi aku gak pengen itu. Aku pengennya hidup damai sih. Kenapa banyak orang yang pengen WHV padahal kerjaan di sini berat? Memang simpel kedengarannya, jawabannya adalah duit. Pengen mendapatkan gaji yang besar. Tapi coba deh bayangin, kalau misalnya gaji buruh di sini itu sama dengan gaji buruh di Indonesia, apakah kalian akan WHV juga? Kayaknya enggak deh. Ya kan? Karena ya itu dilemanya adalah gaji kita kelihatan besar karena memang kurs rupiah itu lemah banget, cuy. Aku yakin banget kalian nggak bakalan mau kerja kayak gini kalau kurs rupiah, kurs dolar Australia dan Indonesia itu sama. Yakin aku kalian mending kerja kantoran. Siapa? Jujur aja sama aku, cok. Siapa yang nggak mau kerja kantoran dengan gaji yang sama kayak di sini? Kalian gak usah bohong kalian. Kita mau mengorbankan kenyamanan itu semua karena ya ketika dibawa ke Indonesia Australian dollar itu lumayan gitu. Ya, tapi kalau aku pribadi ya, kenapa aku memilih for good dan pulang ke Indonesia? Karena aku nggak mau kerja kayak gini selamanya, anjing. Nggak mau, nggak betah aku. Happy sih. Karena kalau menurutku happiness itu adalah state of mind gitu. Menurut aku percaya bahwa kebahagiaan itu adalah pilihan. Di kondisi apapun, kalau kalian memilih bahagia, kalian akan bahagia. Tapi apakah pekerjaan ini yang aku mau? Enggak. Jawabannya adalah enggak gitu. Aku lebih baik gagal melakukan sesuatu yang aku senangi daripada aku punya peluang gagal yang sama melakukan sesuatu yang aku gak senangi. Jadi menurutku 3 tahun WHV itu cukup lah. Oh iya, biaya hidup di Australia bagaimana? Untuk gaji buruh yang kalian dapatkan di Australia, biaya hidup di sini itu cukup tinggi ya. Bahkan tinggi banget sih sebenarnya. Biaya hidup di sini tuh tinggi banget, coy. Makanya aku bilang gaji yang kalian dapatkan di sini sebagai buruh itu pas-pasan sebenarnya untuk biaya hidup di sini. Kita itu menangnya adalah kita mau hidup hemat aja gitu. Kita maulah istilahnya hidup di bawah orang normal di sini gitu. Itu kata-kata yang tepat kalau menurut gue. Istilah kita mau tidur sekamar berdua, bertiga, berempat sehingga kita bisa bayar sewa kamar lebih murah. Kita mau groceries seminggu sekali terus masak buat seminggu. Kita mau share petrol bareng-bareng gitu. Istilahnya ini kita menang on the budget. Orang-orang WHV itu menangnya adalah on the budget, living on the budget gitu kan, harus saving banyak kan. Jadi kita hidup hemat sekali. Nah, itu menangnya orang WHV itu. Padahal sebenarnya biaya hidup kalau dapat gaji di situ pas-pasan anjir. Pas-pasan. Orang sekali makan aja bisa $25, $20. Anggaplah gaji kalian 1.000 gitu. $25 ya. Belum lagi bensin, belum lagi biaya kamar. Biaya makan seminggu aja untuk satu orang itu bisa 150. Itu beli bahan makanan ya 150. Belum lagi kalian masaknya kan. Masak apa segala macam. Nah, kalian itu saranku adalah jangan sampai kemakan influencer, kata-kata influencer yang ngomongin gaji. Aku udah banyak ngeliat orang yang kerja di sini ujungnya stres. Ujung-ujungnya merasa kok nggak dapet gaji segini, aku udah kerja kayak gini. Aku pengen kerja lagi part time, dual time. Oke, aku paham kalian dikejar sama waktu, dikejar sama tuntutan keluarga, apalah segala macam. Tapi stop, pause, berhenti sejenak, pikirin diri kalian sendiri juga. Jangan terlalu keras sama diri sendiri tapi malah lembek ke orang lain gitu loh. Kerja semampu kalian, ingat namanya working holiday visa. Ada working dan ada holiday-nya juga gitu. Ingat istirahat. Memang umur masih muda segala macam. Ya, push to the limit apalah segala macam. Tapi kesehatan mental kalian juga berpengaruh, guys. Kalian nggak mau kan di sini tuh di negara orang sakit-sakitan segala macam. Jangan. Kerjalah semampu kalian. Pilihlah untuk menjadi bahagia. Walaupun itu mengorbankan uang. Karena kesehatan kalian lebih penting. Kewarasan kalian juga lebih penting daripada
uang. Terus jangan kemakan influencer. Bahkan kalau kalian nonton aku pun juga jangan terlalu percaya sama omonganku. Cross check lagi apa yang harus kalian cross check. Ambil informasi dari berbagai sumber orang-orang yang udah pernah kerja di sini apa segala macam gitu. Karena informasi yang aku punya pun juga terbatas sekali. Tidak semua orang merasakan dan mengetahui apa yang aku ketahui. Begitu juga sebaliknya, aku mungkin gak merasakan pengalaman. Bisa jadi mereka bisa kaya lewat WHV. Who knows? Gak ada yang tahu, men. Boy, coy. Gitu. Nah, ini baterai HP ku terlalu habis. Ingat, kalau kalian mau WHV, hindari agen. Hindari agen. Karena kalian akan menghemat uang kalian. Karena WHV itu daftarnya, woi, fucking easy, bro. Gampang banget. Kalau kalian mas daftar WHV aja pakai agen, kalau kalian bisa bayar agen pakai WHV, buat WHV, itu artinya kalian nggak perlu WHV, cuk. Dah, nggak perlu kalian WHV itu artinya. Paling bayar agen pakai WHV? Come on, man. Oke, sampai jumpa di vlog weekly selanjutnya. Semoga kalian yang nonton ini semua dapat STUWHV ya. Bye bye, my name is Dewa.